Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semuanya hari ini datang penuh dengan semangat kehadiran Tuhan. Hari ini kita sama-sama, kita memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita dengan sukacita. Datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang terbesar. Engkau Tuhan kami. Engkau Allah kami. Engkau Raja kami yang kami sembah, yang kami layani Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan sukacita. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Dan kami memuliakan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
bagi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu dan kami membawa kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kepada kami kuasa menginjak kepala ular di bawah kaki kami. Kau berikan kami kuasa membawa kami kepada kemenangan. Demi kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa dan Raja mulia, amin, menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Engkau Raja segala raja. Yes Lord, praise your name Lord Jesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi bila Allah bersamamu? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Raja, sungguh besar Engkau Tuhan yang kami sembah selama-lamanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, ya kami nyatakan di hadapan-Mu dengan iman kami Tuhan. Iman di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Segala raja. Engkau Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Segala raja kami sembah. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kau Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Sungguh besarlah Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman datang ke hadapan Tuhan.
Yesus. Sebab kemenangan kami datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan kami datang daripada Engkau Allah. Kami menang mengalahkan semua musuh-musuh kami. Kami menang mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Kami menang melawan setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Engkau beri Raja, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku beri iman dalam Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Segala sesuatu terjadi oleh karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami rindu Tuhan supaya kehidupan-Mu semakin nyata di tengah-tengah umat-Mu ya Allah. Sehingga kebenaran-Mu bersinar lewat kehidupan kami. Kristus yang berjalan di atas muka bumi ini, kami wakili Tuhan Yesus. Dan kami rindu memancarkan terang-Mu kepada setiap orang. Terima kasih Yesus Kristus adalah Allah pembela kami. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Kadangkala kami tidak sanggup memikirkan cara-cara-Mu yang ajaib. Tapi demikianlah Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh sempurna dalam segala perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beritahukan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Kita merindukan saudara supaya kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Tapi bisa jadi kemungkinan kita akan mulai ibadah secara bersama-sama, itu ibadah doa dulu ya. Dan supaya kita bisa, karena ini sudah bulan Juli, nanti pada waktu awal bulan Juli saudara yang kekasih kita sudah bisa mulai menerapkan ibadah bersama-sama tetapi dengan prosedur kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang masalah inti daripada penyembahan. Supaya kita boleh betul-betul menghidupi dan mengerti arti daripada penyembahan itu sendiri. Saudara, apa arti sebetulnya daripada penyembahan itu sendiri saudaraku? Inti daripada penyembahan itu apa saudara? Ya. Nah, saudara yang kekasih, banyak pada hari-hari ini orang tidak seperti sebelum mengalami masa-masa sulit ini, saudaraku. Ketika kita masih bebas melayani, bisa ibadah raya bersama-sama, sepertinya ada sebuah motivasi, ada dorongan, ada kesaksian, orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita.
Tetapi pada masa-masa saat ini ketika kita berada di rumah dan betul-betul saudara yang kekasih itu hanya tinggal saya dengan Tuhan. Tinggal saudara dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, mungkin tidak ada orang lagi yang secara langsung memotivasi saudara. Ketika dalam ibadah raya saudara melihat betapa semangatnya seseorang memuji Tuhan, itu tanpa saudara menyadarinya, saudara termotivasi. Lalu kemudian bertanya dan sebagainya, ada kesaksian yang hidup yang dia sampaikan bahwa dia sudah lepas dari masalah dan pertolongan Tuhan. Itu membuat kita, saudaraku, semakin kuat. Tapi pada masa-masa ini, saudara yang kekasih, saya berpikir bahwa orang akan gemar untuk bertelepon satu dengan yang lainnya. Justru enggak, saudaraku, ya. Di saat-saat masa seperti sekarang ini, saudaraku, tinggallah sendiri antara kita dengan Tuhan. Saudara, tidak ada lagi saudara mungkin yang bisa membuat kita begitu sangat termotivasi, saudaraku, dari saudara-saudara kita seiman bersama-sama untuk kita bisa menyembah, berdoa bersama-sama. Nah, saudara, tapi justru orang yang mengerti inti daripada penyembahan itu, saudara yang kekasih, dia tidak terganggu dengan kondisi apapun. Kondisi apakah orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang memotivasi dia, atau orang-orang yang sama sekali tidak mengenal dia, atau sama sekali tidak ada orang-orang, saudaraku, di sekitarnya. Saudara, dia tidak terpengaruh, saudaraku. Dia tetap mengalami Tuhan. Tetap mengalami keintiman dengan Tuhan. Saudara, karena inti daripada penyembahan itu adalah saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Jadi inti penyembahan itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan bukan karena kewajiban atau karena takut, tapi karena kasih Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara, kita lihat prinsip dasarnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Arti berserah kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi hal yang pertama, arti daripada penyembahan itu, inti daripada penyembahan itu adalah berserah. Bagaimana tingkat penyerahan saudara, mempersembahkan saudara, hidup saudara kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, itulah inti daripada penyembahan, saudaraku. Jadi penyerahan kita kepada Tuhan, itulah inti daripada penyembahan. Berserah kepada Tuhan bukanlah tindakan pasif atau pasrah yang pasif, atau fatalisme, atau alasan untuk bersikap malas, atau menerima status quo. Jadi justru Tuhan itu sering memanggil orang-orang yang tingkat penyerahannya betul-betul itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dipakai untuk bisa berperang bersama-sama dengan dia. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan dia. Yang kita lihat itu bahwa orang-orang itu kuat, teguh imannya dan seterusnya. Padahal di balik semua itu, saudara, kita nggak ngerti bagaimana Daniel yang begitu kuat ternyata tingkat penyerahannya begitu tinggi. Saudara, dan beberapa hamba-hamba Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, saudara, itu bercerita bagaimana mereka berperang bersama-sama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang luar biasa, saudaraku, karena tingkat penyerahannya itu tinggi.
Berserah itu bukan berarti pasrah dengan pasif ya. Atau sikap menerima status quo. Ya. Tetapi saudara yang kekasih, berserah itu seperti contohnya Maria. Maria Magdalena. Berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan, malaikat Tuhan menjelaskan kepada dia tentang rencana Tuhan yang mustahil atas hidupnya. Bahwa dia akan mengandung bayi yang kudus yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa tanpa proses perkawinan. Maksud saya dalam tanpa proses persetubuhan. Saudara, itu hal yang mustahil saudaraku. Itu hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang bisa percaya saudaraku. Seseorang itu hamil lalu kemudian dia katakan itu bayi berasal daripada siapa saudaraku? Berasal dari Roh Kudus dan tidak melakukan dosa. Wah, itu mustahil saudara. Tapi saudara yang kekasih, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah bukti penyerahan diri. Jadi penyembahan itu bukan hanya nyanyian. Bukan hanya saudara kekasih ungkapan sebuah kidung pujian yang begitu menyentuh hati. Bukan cuma itu saudaraku. Itu adalah ekspresi penyerahan hidup saudara kepada Tuhan. Jadi inti penyembahan itu adalah penyerahan hidupnya. Walaupun seseorang memiliki sebuah kidung nyanyian begitu indah, tetapi kalau dia menampi penyerahan dirinya kepada Allah, gak ada artinya saudaraku. Jadi contohnya seperti Maria, ini adalah contoh, dia bukan lemah saudaraku. Justru dia orang yang luar biasa saudaraku. Siapa lagi? Abraham. Abraham ketika dipanggil keluar saudaraku dari Ur Kasdim tanah kelahirannya. Tuhan berkata kepada dia, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempat itu belum tahu di mana, tapi akan ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, kalau bukan karena penyerahannya kepada Tuhan, itu gak akan mungkin terjadi saudaraku. Jadi sikap hidup daripada Abraham adalah sikap hidup yang menyembah. Menyembah itu adalah menyerahkan diri totalitas kepada kehendak Bapa. Dan Tuhan melakukan perkara yang besar dan ajaib dengan contoh dua tokoh Alkitab yang saya katakan tadi. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Bukan orang lemah. Yang menyerahkan diri itu bukan orang lemah saudaraku. Nah saudara yang kekasih, William Booth, pendiri Salvation Army berkata begini. Kebesaran dan kekuatan manusia itu ada di dalam penyerahannya. Sekali lagi. Kebesaran dan kekuatan manusia itu ada di dalam penyerahannya. Ketika saya dan saudara berani menyerahkan kehidupan saudara dan saya sepenuhnya. Nanti saya akan beritahukan seperti apa sih contohnya. Penyerahan itu seperti apa. Justru disitulah saudaraku kebesaran dan kekuatan manusia itu didemonstrasikan. Saudara hanya ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Menyerah kepada kehendak Kristus atau menyerah kepada keadaan atau menyerah kepada diri sendiri. Kalau saudara menyerah kepada Kristus, saudara berada di bawah kehendak kedaulatan Allah. Tapi kalau saudara tidak menyerah, Tuhan juga gak paksa. Model Tuhan kita bukan intimidasi saudara.
Tetapi orang itu akan menanggung resikonya sendiri atas keputusannya tidak menyerah kepada kehendak Tuhan. Orang itu akan menyerah kepada apa? Kepada kebencian, menyerah kepada kekhawatiran, menyerah kepada hawa nafsu, menyerah kepada mengasihani diri sendiri, menyerah kepada keangkuhan. Nggak berdaya, saudaraku. Karena memang saudaraku, Tuhan menciptakan manusia adalah makhluk penyembah. Kalau saudara tidak menyerahkan diri kepada Kristus, kita akan menyerahkan diri kepada apa, saudara yang kekasih? Kepada kehendak diri sendiri. Memang bukan gampang, saudaraku. Tapi Tuhan berjanji dalam Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara, apa katanya? Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dahsyatnya saudaraku, ya. Firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Inilah nilai penyerahan diri kita. Beda saudaraku. Jadi saya tidak katakan tuh status quo atau penyerahan diri yang pasif, saudara, yang bukan. Justru orang yang menyerah kepada Allah, dia berkata, segala perkara boleh datang kepadaku, tapi aku bisa tanggung semua itu. Bukan karena kekuatanku, tapi di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Nah, saudara, mempersembahkan diri itu dimulai dari mempercayai Dia. Bagaimana mungkin saudara bisa menyerahkan diri menikah kepada seorang pria tanpa saudara mempercayai dia, mempercayai dia. Itu namanya Siti Nurbaya, saudaraku, ya, nggak berlaku di dalam Tuhan, ya. Saudara yang kekasih, bagaimana mungkin saudara bisa mempersembahkan diri tanpa mempercayai Tuhan sepenuhnya, ya, yang bertanggung jawab atas diri saya. Nah, kepercayaan saya timbul kepada Dia itu dimulai ketika apa? Ketika saya mengenal Dia. Jadi saudara, penyembahan itu artinya adalah mempersembahkan diri. Mempersembahkan diri lahir dari kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan itu terjadi oleh karena apa? Saudara mengenal Dia. Jadi saudara menyembah Allah dimulai dengan mengenal siapa yang saudara sembah. Yohanes 4 ayat 22 dia katakan begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara yang kekasih, Yesus berkata, saudara yang kekasih, kamu menyembah apa yang kamu gak kenal. Sekarang ini agama itu adalah karena keturunan. Tapi gak kenal siapa Allahnya, saudaraku. Apakah dia Kristen atau non-Kristen, saudara yang kekasih, kita ini produk daripada agama, daripada keturunan. Siapa dari antara saudara di tempat ini yang tidak punya agama ketika orang tuamu beragama Kristen? Enggak ada. Dan kita ini adalah produk sebuah agama yang diturunkan dari keluarga kita. Demikian juga dengan agama yang lain. Nah, sampai di situ kita belum kenal siapa Allah kita. Makanya kita nggak ngerti bagaimana kita menyembah Tuhan gitu loh saudara. Nah, tapi Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Disinilah letak perbedaannya, saudara yang kasih. Penyerahan diri kita kepada Allah itu akan menentukan
sejauh mana kedalaman penyembahan kita dengan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Allah secara bertumbuh bertahap, saudara, kita tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu intinya. Saudara, saya ingin beritahukan kepada kita bahwa 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, lalu kemudian ayat 19. Saya akan baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat 19. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara yang kekasih, saya mengenal Tuhan, hal yang pertama adalah kenapa saya mengasihi dia? Karena dia terlebih dahulu mengasihi saya. Jadi inisiatif yang pertama, kasih saya kepada Allah, itu adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya. Kapan? Kapan Allah mengasihi saya? Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saya masih hidup dalam kubangan dosa. Ketika saya belum mengenal Allah itu siapa. Ketika saya hanya diwariskan agama daripada keturunan saya. Diwariskan saudaraku agama Kristen dari papa mama saya. Saya gak kenal. Pada waktu itulah Tuhan saudara yang kekasih sedang merencanakan jauh-jauh hari sebelum dunia ini dijadikan saudaraku. Untuk saya diselamatkan ketika saya masih berdosa. Itu alasan terbesar saudara yang kekasih. Kenapa kita mengasihi Allah. Bukan hanya karena perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi hal yang pertama adalah karena dia terlebih dahulu saudaraku mengasihi kita. Nah sekarang gini saudaraku, apakah bukti bahwa saudara itu menyerahkan diri kepada Tuhan? Apa bukti saya ini menyerahkan diri kepada Tuhan? Yang pertama dilihat dari ketaatan kita. Ada orang atau tidak ada orang, saudaraku yang kekasih, ketaatan kita itu akan teruji ketika tidak ada orang yang melihatnya, ketika ada persoalan yang menghampiri hidup kita. Jadi yang pertama adalah apa? Taat. Penyerahan diri kepada Tuhan dibuktikan ketika kita taat kepada Kristus. Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 5 memutuskan untuk taat kepada perintah Yesus meskipun bertentangan itu dengan kebiasaan. Waktu Tuhan apa saudaraku? Tuhan Yesus suruh dia saudaraku untuk melemparkan jalanya pada petang hari. Tuhan, kamu memang bukan nelayan. Saya tahu sebab saya nelayan. Udah sepanjang malam itu kita mau cari ikan tapi gak dapat apa-apa. Ini siang hari lagi, terang benderang lagi. Kalau bulan purnama aja ikan udah pada lari saudaraku. Ini terang benderang saudara yang kekasih. Disuruh nebar jala saudara. Tapi Simon Petrus memutuskan untuk taat kepada perintahnya meskipun bertentangan dengan kebiasaan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat dikatakan begini. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat keempat dikatakan apa? Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ngomong besar loh, gitu ya saudara.
Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ketaatan itu buktinya adalah saudaraku, bukti daripada penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah ketaatan. Coba lihat dan evaluasi dalam diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada apa yang Tuhan sampaikan, kepada firman-Nya, kepada kebenarannya yang tiap pagi saudara baca. Sejauh mana sih saudaraku? Ketika gak ada orang yang lain ngelihat saudara. Sejauh mana ketaatan kita? Sama seperti juga Abraham tadi saudaraku ya. Dan Maria. Meskipun saudaraku itu di luar nalarnya. Di luar kebiasaan. Tapi Maria tetap taat melakukan firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudaraku. Istirahat. Saudara, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia berhenti berupaya dengan kekuatannya sendiri. Begitu dahsyatnya orang yang bisa beristirahat, saudaraku. Orang yang menyerahkan diri, saudaraku. Orang yang seorang penyembah yang menyerahkan diri kepada Allah. Saya ingin beritahukan kepada saudara. Dia adalah orang yang bisa beristirahat. Penyembahan adalah tindakan menyerahkan diri dan percaya kepada keputusan-keputusannya. Ini yang disebut sebagai beristirahat di dalam Dia. Mazmur 37 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Geregetan gak saudara yang kekasih ketika ada tipu daya. Saudara ditipu habis-habisan saudara yang kekasih ya. Aduh, saudara berbuat baik tapi saudara diselewengkan, saudara yang kekasih, ditipu, dikhianati, saudaraku. Bisa tenang gak saudara? Bisa gak kita melakukan aktivitas dan kemudian kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan? Itu bukti penyerahan kita sampai sejauh mana. Ada istirahat ya. Nah, orang yang menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan, perhatikan, tidak bereaksi seperti orang dunia terhadap kritikan dan buru-buru membela diri. Itu saya lakukan saudaraku. Ketika saya belum beristirahat di dalam Tuhan. Ada orang yang bicara negatif di belakang kemana-mana. Oh saudara, saya sibuk cari informasi. Saya sibuk untuk klarifikasi saudaraku. Karena saya merasa saya tidak melakukannya. Saya gak bisa tenang saudaraku. Saya bersyukur saudaraku, lewat beberapa proses saya ikut juga mengalami hal yang ini. Dan sampai hari ini saudara, sampai hari ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang saudaraku yang kekasih, hal-hal yang begitu dahsyat terjadi itu beruntun gitu loh saudara. Belum selesai yang satu, masuk yang lain lagi. Belum selesai yang satu, masuk lagi yang lain saudaraku. Beruntun saudara. Saya bersyukur ada kasih karunia yang membuat kita bisa beristirahat. Itulah hebatnya penyerahan diri. Jadi hal yang kedua saudaraku yang kekasih, saudara bisa beristirahat. Kadang-kadang saudara yang kekasih, saya kasihan lihat orang yang melakukannya. Saya tahu saya tidak melakukannya. Tapi dia ngomong kemana-mana saudaraku, hal yang sangat negatif tentang saya. Sampai kepada sponsor-sponsor di luar negeri sana. Saya tersenyum aja, kasihan orang ini.
Tapi kalau orang lain mau tanya kepada saya tentang informasi yang dia sampaikan, baru saya beritahu. Kalau tidak saya nggak mau klarifikasi saudaraku. Buat apa? Nambah kerjaan itu saudara. Toh kebenaran itu akan muncul. Amin saudara. Itu bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Saya belajar di sini saudaraku. Nah saudaraku, contoh berserah itu apa lagi? Enggak lagi berusaha keras mempertahankan hak. Satu kali saudara disingkirkan dari kepemimpinan. Saudara enggak berusaha keras mempertahankan hak saudara. Saudara lihat, bisa jadi ada rancangan Tuhan di balik ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di balik ini. Apalagi contoh berserah. Orang itu dapat beristirahat. Mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, bukan memanipulasi orang lain. Enggak memaksakan kehendak pribadi dan mengendalikan situasi, namun membiarkan Tuhan bekerja. Yang terakhir saudara yang kekasih. Contoh untuk orang yang beristirahat. Hal yang paling sulit saudaraku untuk kita beristirahat adalah ketika kita diperhadapkan masalah keuangan. Masalah keuangan saudaraku. Dan tidak sedikit orang akhirnya membenci, tidak sedikit akhirnya orang saudaraku bahkan melakukan manipulasi ulang, membunuh oleh karena masalah apa? Uang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Saya belajar banyak saudaraku. Karena ini yang paling banyak membuat orang itu gak bisa menyerahkan diri. Ketika diperhadapkan dalam masalah uang. Bukan hanya waktu ditipu saudara yang kekasih. Tapi waktu segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan saudaraku. Kita udah buat perencanaan. Contohnya saudara seorang bisnismen. Saudara memiliki target. Saudara memiliki hal-hal yang sudah saudara rancangkan di awal tahun. Dan saudara fokus untuk mengerjakannya. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak usaha-usaha hancur betul-betul saudaraku. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam kondisi ini? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dibutuhkan pengenalan akan Allah. Mengenal Allah saudaraku itu harus bertumbuh dari hari ke hari. Enggak bisa sekali doa terus langsung kita dapatkan itu. Enggak bisa saudaraku. Lawan dari penyembahan itu adalah apa? Kesombongan. Kesombongan adalah penyembahan kepada diri sendiri. Tetapi penyembahan itu adalah penyerahan diri kepada keilahian Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Saudara yang kekasih, sebetulnya orang yang paling rileks, yang paling bisa menikmati hidup bukan orang yang memiliki harta banyak, tapi orang yang bisa beristirahat. Ya, itulah orang yang paling bisa menikmati hidup. Berkat itu datang dari Tuhan kok saudara. Amin. Tuhan bisa buka dalam segala cara. Tuhan tuh kadang-kadang ya, saya kagum-kagum melihat caranya bekerja. Di luar nalar gitu loh saudara. Dahsyat luar biasa. Itulah Allah saudara. Itulah Tuhan kita. Dia dahsyat luar biasa. Saya selalu mengagumi pekerjaannya saudara. Setiap kali saya merenungkan dia pagi hari. Saya hancur hati. Apalagi ya Tuhan yang bisa ku persembahkan. Apalagi yang bisa ku lakukan Tuhan. Hati saya gak disibukkan untuk banyak hal saudaraku pagi hari. Saya mau bersendirian dengan Tuhan. Dan pengenalan saya akan Tuhan bertumbuh saudaraku. Saya percaya ini waktu-waktu penting bagi kita semua saudara yang kekasih.
untuk kita mengalami kedalaman dengan Tuhan. Penyembahan dan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, saudaraku. Dia penguasa hidup kita. Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang mencintai kita dengan ketulusannya yang luar biasa. Dialah Tuhan. Dialah Allah. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur. Yes, ya Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes. Amin. Amin, Yesus. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami rindu untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berselancar bersama-sama dengan Engkau. Menari di tengah-tengah gelombang. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Bahkan kami bisa tertawa. Kami bisa tersenyum. Kami bisa beristirahat dengan nyaman Tuhan. Karena kami tahu Allah kami tidak pernah beristirahat. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dibiarkannya kami beristirahat di dalam damai sejahteranya. Di dalam ketenangan. Karena firman-Nya Dia pelihara di hati kami. Tapi Bapa yang baik, Tuhan kami yang hebat, Dia bekerja bahkan ketika kami tidak dapat mendengar, kami tidak bisa melihatnya, Dia tetap bekerja. Buat kami mengerti Tuhan Yesus, bahwa Allah kami adalah Allah yang cerdas, Allah kami adalah yang hebat, Allah yang punya hikmat, tidak ada batasnya.
Yesus Kristus Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan Yesus. Biar iman kami bertumbuh, kepercayaan kami kepadamu semakin bertumbuh ya Tuhan. Itulah kerinduanmu bahwa kami bisa beristirahat di dalam hadirat-Mu. Kami beristirahat di dalam kebenaran firman-Mu. Yesus Kristus, hidup tidak menjadi tekanan bagi kami. Apapun yang kami sedang hadapi. Karena kami percaya Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau senantiasa menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami mau senantiasa menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan penyerahan diri kami kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam tekanan depresi. Karena Allah yang menjanjikannya adalah setia. Setia terhadap semua kebenarannya. Tuhan, terima kasih Yesus. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Yesus, pemegang nafas. Amin Tuhan. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah. Amin. Membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Yesus, pemegang
hadirat-Mu. Kami merasakan ada urapan baru yang senantiasa Engkau curahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu tempat kami berlari ya Tuhan. Tempat kami menceritakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kondisi pada saat ini Tuhan yang terjadi hampir di seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Waktu kami lebih banyak untuk mengintrospeksi diri Tuhan. Banyak waktu kami Tuhan Yesus. Untuk melihat kedalaman dengan Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada masa-masa seperti saat ini Tuhan, kami belajar tentang Engkau Tuhan. Mengenal Engkau. Mengalami Engkau. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Selidiki kami Tuhan Yesus. Selidiki ketaatan kami. Selidiki kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Biar kami semakin sensitif dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyafaat buat bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami mendengar berita begitu banyaknya orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Begitu banyaknya orang-orang yang pada saat ini di negeri kami Indonesia yang sedang mencari-cari kebenaran. Kami percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Allah yang sedang melanda bangsa kami. Kami mendengar Tuhan Yesus meskipun di banyak tempat ada banyak tekanan-tekanan Tuhan Yesus yang dialami oleh orang-orang yang hatinya berbalik mencari Engkau dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, tetapi Roh-Mu terus bekerja dan tidak bisa dibendung lagi saat ini Tuhan. Segala informasi begitu sangat terbuka. Jalan-jalan terbuka, begitu banyaknya orang melihat kepada kebenaran pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus. Buat hamba-hamba-Mu yang hari-hari ini fokus terus Tuhan Yesus. Berbicara secara khusus Tuhan, secara khusus ya Allah. Dengan cara yang unik Tuhan Yesus. Dengan talentanya yang luar biasa Tuhan. Supaya mereka kuat dan teguh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Supaya pemberitaan Injil ini di seluruh bangsa kami Tuhan tidak berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Suara kebenaran dinyatakan, diperdengarkan di dalam nama Yesus. Terus bekerja ya Allah Roh Kudus, terus bekerja Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ada bahagian yang Tuhan juga berikan kepada kami. Untuk mengambil bahagian dalam keselamatan bangsa kami Tuhan. Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar nama Yesus. Orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan. Hatinya berbalik, terpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan di tempat-tempat yang gersang dan sulit berita Injil disampaikan. Roh-Mu, siapakah yang dapat menahannya? Siapakah yang dapat menahannya? Betapa dahsyatnya Engkau ya Allah. Betapa luar biasanya. Bahkan di tengah-tengah kegelapan yang paling kelam pun ya Tuhan. Engkau bisa bersinar dan menyatakan diri. Amen. Lewat hal-hal yang mustahil, lewat mimpi. Lewat banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ini waktu-Mu sudah semakin dekat Tuhan Yesus. Begitu sangat dekat. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus Tuhan. Jaringan-jaringan Tuhan Yesus sedang dibuat ke seluruh bagian bumi, bahkan yang paling terpencil. Sehingga berita kebenaran tidak dapat lagi dihalangi oleh apapun. Pintu-pintu tidak bisa menutup seseorang terhadap pemberitaan Injil. Karena Roh Allah yang bekerja dengan cara yang dahsyat masuk ke alam supranatural. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Yesus Kristus, kami mau menyiapkan diri kami dan kami tidak mau lalai Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu-waktu kami Tuhan. Meskipun waktu-waktu ini lebih banyak Tuhan Yesus, kami bersendiri Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus produktif di masa-masa sulit sekalipun ya Tuhan. Artinya kami rindu Tuhan Yesus tetap mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Tetap mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Kami sedang membangun sesuatu meskipun mulai dari dalam. Dan pada waktunya Tuhan Yesus, kami akan memancarkan Kristus keluar. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kami yang setia. Kami berdoa terus Tuhan Yesus, berdoa terus untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kelompok-kelompok radikal yang masih aktif melakukan perekrutan anggota di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Yang dilakukan secara online ataupun offline Tuhan. Mereka begitu sangat agresif Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tuhan Yesus boleh bekerja maksimal. Berhasil melakukan Tuhan Yesus kontra radikalisme di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Menentang Tuhan Yesus radikalisme. Hikmat Allah turun atas pimpinan negara kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin BNPT Tuhan Yesus. Mereka yang bekerja. Mereka yang masuk dan menyelidiki segala sesuatunya Tuhan. Memberikan pengamanan terhadap dampak radikalisme atas bangsa kami Tuhan. Yesus Kristus, hikmat-Mu bekerja. Yesus Kristus Tuhan, kami percaya. Ketika Roh Allah sedang bekerja melanda, iblis tidak tinggal diam. Iblis juga berusaha untuk membatasi pekerjaan Allah. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang sempurna jauh lebih hebat. Pada tangannya lah kemenangan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Kami berdoa Tuhan Yesus, terus bawa sebanyak-banyaknya Tuhan Yesus. Kami berdoa terus Tuhan Yesus, biarlah keselamatan atas bangsa ini terjadi. Pintu-pintu terbuka dari timur, barat, utara, selatan. Semuanya Tuhan Yesus terbuka. Pulau-pulau, desa-desa, bahkan sampai hal tempat-tempat yang terpencil sekalipun Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Allah, Roh yang baik itu bekerja, tidak berhenti-henti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perusahaan Bio Farma, BUMN Bio Farma di negeri kami Indonesia Tuhan, yang sedang bekerja keras Tuhan Yesus untuk memproduksi sendiri Tuhan alat tes mendeteksi COVID-19 Tuhan Yesus, menekan biaya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bangsa kami Tuhan sedang mengalami masa-masa kesulitan dalam keuangan buat COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah kami sedang berjuang Tuhan Yesus, supaya seluruh rakyatnya boleh bertahan dan melewati masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan Yesus yang kami sangat hormati. Dia yang berpikir tentang kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkanlah hikmat-Mu. Bentengilah dia Tuhan Yesus dengan penjagaan-Mu ya Allah. Daripada niat-niat jahat manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Roh Allah bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya bagi bangsa ini Tuhan
bangsa kami Tuhan. Kami rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nama Yesus. Tempat-tempat yang keras Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang-orang untuk mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan di sana. Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya terjadi kegerakan Allah di sana. Amin. Yes, haleluya. Yesus menampakkan diri. Menyatakan diri bahkan di dalam mimpi-mimpi. Karena bangsa ini sedang mencari keselamatan. Bangsa yang religius ini Tuhan sedang mencari-cari Allah yang benar. Mencari-cari Tuhan yang benar. Tunjukkan Kau Allah. Bangsa yang sangat religius. Bagi bangsa Kau. Indonesia. Semua orang bertemu. Kau negara di mana ketuhanan menjadi hal yang paling utama pada seluruh penduduknya dan seluruh negara ini, seluruh bangsa ini, seluruh penduduk di negeri ini Tuhan. Ada orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Biarlah orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar. Amen. Mereka berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, perlihatkanlah dirimu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus menyatakan dirimu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Menyampaikan kebenaran di tengah-tengah bangsa ini. Dengan cara-cara yang natural, bahkan yang supranatural sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh Allah sedang bergerak. Bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelajahi seluruh pulau-pulau, desa-desa, kota-kota, seluruh pelosok-pelosok, bahkan di pedalaman sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikapatara labakasan dan namata. Tidak ada tempat-tempat yang terlalu gersang bagi roh Allah. Tidak ada lembah-lembah yang terlalu kelam bagi roh Allah bekerja. Tidak ada tempat-tempat yang terlalu sulit bagi Allah bekerja. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus berdoa. Lawatan Allah terjadi, pertobatan demi pertobatan terjadi. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terjadi atas Indonesia. Indonesia kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh
Indonesia. Shalom, shalom Indonesia. Shalom, shalom Aceh. Shalom hingga Papua. Shalom, 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 shalom. Shalom Indonesia. Shalom, damai sejahtera Allah melawat. Damai sejahtera Allah yang dicari-cari bangsa-bangsa. Ditemukan di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan sempurna itu menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan tembok-tembok yang menyekat gereja-gereja pada saat ini Tuhan Yesus. Sudah mengalami masa-masa di mana tembok-tembok gereja itu diruntuhkan Tuhan. Denominasi-denominasi Tuhan Yesus. Secara perlahan sedang mengalami keruntuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedang melihat Kristus yang menjadi Raja. Kami sedang melihat Kristus yang memerintah di tengah-tengah umatnya. Gereja-gereja sedang bergandengan tangan. Umat Tuhan tidak lagi bicara tentang denominasi dan kemegahan yang dibangun. Itu tidak ada nilainya lagi. Sebab kerajaan Allah yang akan dibangun di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus. Supaya tembok-tembok denominasi yang selama ini menghalangi dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun ada nama, tapi nama itu bukan lagi berdiri di depan, ada di belakang. Kristus yang memerintah. Kristus yang memerintah. Nilai-nilai kerajaan Allah yang memerintah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Zaman yang baru yang sedang Allah nyatakan di tengah-tengah bangsa kami adalah sesuatu yang benar-benar baru Tuhan. Tuhan, Kau sedang mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Engkau sedang mempersiapkan dengan perencanaan yang matang Tuhan. Di antara bangsa-bangsa. Untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-Mu sedang berbenah-benah Tuhan Yesus. Umat-Mu sedang berbenah-benah pada hari ini Tuhan. Untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Mempelai Kristus sedang dipersiapkan oleh Kristus sendiri. Yesus, sebuah gereja, umat yang tidak bercacat celah, yang layak dipersandingkan dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Persiapkan gereja-Mu Tuhan Yesus. Persiapkan umat-Mu Tuhan. Persiapkan kami semuanya Tuhan Yesus yang berada dalam satu komunitas Blessing Community. Kami rindu Tuhan Yesus. Kehidupan jemaat-Mu dipersiapkan Tuhan Yesus. Dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami semuanya tidak terlena dengan kekhawatiran. Dengan hal yang menekan pada hari-hari ini. Tuhan mampu memberikan hikmat kepada kami. Untuk mendapatkan jalan keluar atas seluruh jemaat-Mu. Untuk semua masa-masa sulit dalam masalah keuangan. Dalam masa-masa sulit di hari ini. Kami tahu Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia mampu membuka jalan. Itulah Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah kami. Seluruh jemaat-Mu Engkau pelihara Tuhan. Yang sakit hari-hari ini Tuhan kami berdoa. Supaya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Allah mengalir. Terjadi atas jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus membentengi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya tidak ada yang terkena dampak dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama
nama Tuhan Yesus. Meskipun mereka seorang dokter, perawat, Yes. tenaga administrasi, Yes. dan orang-orang yang lebih banyak berkomunikasi, bersentuhan dengan orang lain. Tuhan memberikan imunitas Amen. kepada mereka Ya, untuk melawan dalam nama Tuhan. sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Woo. Kami memuji kebesaran Haleluya. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ajaib Kau Allahku. Ajaib Kau Tuhanku. Ajaib Kau Rajaku. Ajaib Kau Yesusku. Sungguh kami mengasihi Engkau. Ajaib, ajaib, ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak dapat memungkiri keajaiban kasih-Mu. Kami tidak dapat memungkiri keajaiban kuasa-Mu. Kedaulatan-Mu ya Allah kami yang sempurna. Kami tidak mungkin dapat memungkirinya. Tiap hari Engkau menyatakan diri. Yes. Menyatakan keberadaan-Mu dan menunjukkan kasih setia dan rahmat-Mu kepada hidup kami tiap hari. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera Allah. Penjagaan daripada Allah. Menyertai kehidupan kami seluruh umat-Mu. Kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami. Yang senantiasa memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan melewati maut sekalipun Tuhan. Kau ada di sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kami serahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang setia. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin.